Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Putri Lediana dengan NIM 71014210011 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Seminar Pendidikan, yaitu mengenai review artikel. Oke, di sini yang pertama ada tabel perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif yang dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada aspek judul, kemudian yang kedua ada aspek masalah, yang ketiga ada aspek tujuan, yang keempat ada metode pengumpulan data, kemudian yang kelima analisis data, yang keenam ada cara penulisan hasil dan pembahasan, kemudian yang ketujuh kelebihan, dan yang terakhir adalah kekurangan. Langsung saja masuk pada aspek yang pertama, yaitu aspek judul. Di sini saya mengambil dari penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Transformational Leadership pada Kinerja Pegawai dengan Kompensasi dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi. Kemudian yang penelitian kualitatif ada pengaruh kompetensi, motivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kinerja sebagai variabel intervening, literatur review manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada aspek yang kedua, pada penelitian kuantitatif ini, masalah yang diangkat dalam artikel tersebut adalah bagaimana sih pengaruh kepemimpinan transformasional itu terhadap kinerja pegawai, serta peran mediasi dari kepuasan kerja dan kompensasi dalam hubungan tersebut. Nah, penelitian kuantitatif tersebut ini berfokus pada konteks pegawai negeri sipil di pemerintah Kota Madiun. Sementara masalah yang diangkat dari penelitian kualitatif yaitu bagaimana kompetensi, motivasi, dan budaya organisasi itu mempengaruhi kinerja pegawai, serta peran kepuasan kerja sebagai variabel intervening dalam hubungan tersebut. Nah, lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai tujuan. Pada tujuan penelitian yang kuantitatif itu untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai, serta untuk mengetahui apakah kepuasan kerja dan kompensasi itu dapat berfungsi sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Sementara yang penelitian kualitatif itu bertujuan untuk mengulas dan menganalisis pengaruh kompetensi, motivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai, serta untuk mengidentifikasi peran kepuasan kerja sebagai variabel intervening dalam hubungan antar variabel tersebut. Nah, lanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu mengenai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada pendekatan kuantitatif itu menggunakan data primer dan sekunder dengan studi korelasional. Nah, data primernya sendiri itu menggunakan kuesioner yang disebarkan secara offline dan online. Nah, untuk penyebaran online-nya itu biasanya melalui Google Form. Kemudian untuk yang data sekundernya menggunakan informasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi berdasarkan literatur atau review-review dari artikel-artikel sebelumnya atau dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kuesioner yang diambil tadi menggunakan skala Likert untuk mengukur variabel-variabel yang akan diteliti. Sementara metode pengumpulan data pada pendekatan kualitatif itu menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka. Jadi, penulis menganalisis teori dan keterkaitan antar variabel melalui sumber-sumber yang diperoleh dari buku, jurnal, dan media daring seperti Mendeley dan Google Scholar. Kemudian yang kelima ada analisis data. Nah, di pendekatan kuantitatif ini, analisis data itu digunakan pada 3 uji. Yang pertama ada uji reliabilitas, yang kedua ada uji validitas, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Nah, untuk uji reliabilitas ini sendiri menggunakan Cronbach alpha dengan nilai minimum lebih dari 0,6 untuk memastikan konsistensi data.
Kemudian yang uji validitas ini menggunakan convergent validity dan discriminant validity. Sementara uji hipotesisnya menggunakan analisis regresi ordinary least squares atau OLS menggunakan prosedur pengujian multiple mediation, perpanjangan langsung dari pendekatan casual step baron, dan Keynes untuk menguji hipotesis dan melakukan analisis mediasi. Sementara analisis data pada pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan cara menganalisis literatur yang relevan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Jadi penulis menggunakan pendekatan kualitatif ini untuk memahami pengaruh dan keterkaitan antar variabel yang diteliti. Masuk pada aspek yang keenam, ada cara penulisan hasil dan pembahasan. Pada pendekatan kuantitatif, hasil penelitian disajikan dengan jelas, mencakup statistik deskriptif dan inferensial. Pembahasan mengaitkan hasil dengan teori yang ada, serta memberikan interpretasi mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai. Nah, di sini penulis juga menyertakan tabel dan grafik untuk mendukung penyajian data. Sementara cara penulisan hasil dan pembahasan pada pendekatan kualitatif ini dengan merujuk pada teori dan penelitian terdahulu. Jadi penulis merumuskan hipotesis berdasarkan analisis literatur yang dilakukan serta menyajikan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Oke, selanjutnya ada aspek kelebihan. Aspek kelebihan dari pendekatan kuantitatif, yang pertama ada metodologi yang jelas, kemudian yang kedua ada relevansi, dan yang terakhir ada hasil yang signifikan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada metodologi yang jelas. Jadi penggunaan metode kuantitatif yang sistematis dan analisis yang mendalam. Kemudian relevansi itu topik yang diangkat sangat relevan dengan konteks organisasi publik, khususnya di Indonesia. Kemudian ada hasil yang signifikan itu menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti, memberikan wawasan bagi manajer dalam meningkatkan kinerja pegawai. Sementara kelebihan pada pendekatan kualitatif, yang pertama ada relevansi. Jadi artikel ini mengkaji topik yang relevan dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu pengaruh kompetensi, motivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Kemudian kelebihan yang kedua ada pendekatan kualitatif. Jadi penggunaan metode kualitatif ini memungkinkan penulis untuk mendalami hubungan variabel secara lebih mendalam. Dan yang terakhir ada literatur yang luas. Artikel ini merujuk pada banyak penelitian terdahulu, memberikan dasar yang kuat untuk analisis yang dilakukan. Aspek yang terakhir adalah kekurangan. Nah, jadi kekurangan dari pendekatan kuantitatif yang saya ambil judulnya tadi, yang pertama adalah variabilitas yang rendah. Jadi pada artikel tersebut itu menunjukkan bahwa kepuasan kerja hanya menjelaskan 2,7% dari variabilitas kinerja pegawai, yang berarti sebenarnya itu masih ada banyak faktor lain yang tidak diteliti. Kemudian yang kedua ada keterbatasan sampel. Nah, pada artikel tersebut itu penelitiannya hanya dilakukan di satu daerah, yaitu di Kota Madiun, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke konteks yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah keterbatasan dalam variabel. Penelitian ini mungkin tidak mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, seperti budaya organisasi atau faktor eksternal lainnya. Kemudian kekurangan pada pendekatan kualitatif yang sudah saya ambil judulnya tadi, yang pertama ada keterbatasan data empiris. Nah, jadi karena menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka, artikel tersebut mungkin kurang memberikan data empiris yang kuat untuk mendukung temuan. Kemudian yang kedua ada generalisasi. Nah, hasil yang diperoleh itu mungkin tidak dapat digeneralisasi ke seluruh konteks organisasi, mengingat fokus pada literatur yang ada. Dan yang terakhir adalah kurangnya metodologi yang jelas. Sebenarnya tadi sudah ada metodenya. Nah, tapi kurang jelas. Jadi meskipun ada penjelasan tentang metode, detail tentang bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis secara spesifik, tapi tidak dijelaskan dengan rinci seperti itu.
Kemudian yang kedua ada esai penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama kita akan membahas definisi dari masing-masing pendekatan. Nah, jadi penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Sementara penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data berupa angka dan ilmu pasti untuk menjawab hipotesis penelitian. Sementara menurut Jailani, dalam Creswell tahun 2014, penelitian kualitatif itu diartikan sebagai pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Sementara penelitian kualitatif berfokus pada makna, kontribusi sosial, dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti. Kemudian penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan angka-angka dan pengukuran numerik. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguji hubungan antara variabel-variabel dengan menggunakan analisis statistik. Kemudian masuk ke poin yang kedua, kapan dan mengapa satu pendekatan lebih sesuai daripada yang lain. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif ini lebih sesuai digunakan apabila tujuan penelitiannya adalah untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Penelitian kualitatif biasanya dipilih ketika masalah yang sedang dikaji melibatkan aspek-aspek yang bersifat subjektif seperti perilaku, pengalaman, pandangan, atau makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena. Kemudian penelitian kualitatif ini lebih fleksibel karena tidak bergantung pada hipotesis yang kaku seperti pada penelitian kuantitatif. Kemudian teknik seperti wawancara mendalam atau observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan data di lapangan. Nah, kemudian apabila terdapat beberapa fenomena yang sulit untuk diukur secara kuantitatif, misalnya perasaan, nilai-nilai, atau keyakinan, seseorang lebih sulit untuk diukur dengan angka, sehingga memerlukan pendekatan kualitatif yang lebih terbuka. Oke, selanjutnya pada penelitian kuantitatif, kapan sih itu sesuai untuk diterapkan? Jadi, pendekatan kuantitatif lebih sesuai digunakan dalam situasi-situasi tertentu karena memiliki karakteristik yang khas seperti fokus pada pengumpulan data numerik, objektivitas, dan generalisasi hasil. Jadi, pendekatan ini cocok digunakan dalam konteks tergantung pada tujuan dan sifat dari penelitian atau masalah yang sedang dikaji. Nah, mengapa penelitian ini lebih cocok daripada penelitian yang lain? Karena pendekatan kualitatif sangat cocok jika tujuan penelitiannya adalah untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Misalnya, ketika ingin mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel tertentu, kemudian apabila data yang dikumpulkan perlu mewakili populasi yang besar, pendekatan kuantitatif itu lebih efektif karena dapat memberikan hasil yang lebih general dan representatif melalui metode sampling dan alat statistik. Jadi, dapat dikatakan bahwa pendekatan ini sangat berguna ketika peneliti membutuhkan hasil yang objektif, struktur, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan angka dan statistik. Hasil dapat diuji ulang dengan teknik yang sama. Oke, untuk poin yang terakhir di sini ada contoh kasus di mana kedua pendekatan, baik kuantitatif maupun kualitatif, dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sama. Di sini saya mengambil contoh penelitian tentang kepuasan pelanggan terhadap layanan sebuah perusahaan.
Nah, untuk pendekatan kuantitatifnya ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara objektif dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dengan metode survei menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Sementara pendekatan kualitatifnya digunakan untuk memahami lebih dalam alasan dibalik kepuasan atau ketidakkepuasan pelanggan yang mungkin tidak terungkap dalam angka-angka survei dengan metode wawancara untuk mengeksplor pengalaman mereka menggunakan layanan perusahaan. Kemudian di sini untuk referensinya yang telah saya ambil. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.